Gunung Merapi terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah seperti Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten. Diceritakan masyarakat setempat, dulu daerah yang kini ditempati oleh Gunung Merapi merupakan tanah datar. Karena keadaan yang mendesak, para dewa di kahyangan bersepakat untuk memindahkan Gunung Jamur-Dipa yang ada di Laut Selatan ke daerah tersebut. Tapi setelah dipindahkan, Gunung Jamur-Dipa yang semula hanya berupa gunung tidak aktif, berubah menjadi gunung berapi. Apa yang melatar belakangi Gunung Jamur-Dipa berubah menjadi gunung berapi setelah dipindahkan ke daerah tersebut? Yuk ikuti kisahnya berikut ini. Pulau Jawa merupakan satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Konon katanya, pulau ini pada zaman dahulu letaknya tidak rata atau miring. Oleh karena itu, para dewa di kahyangan bermaksud untuk membuat pulau tersebut tidak miring. Dalam sebuah pertemuan, mereka memutuskan sebagai penyeimbang untuk mendirikan sebuah gunung yang besar dan tinggi di tengah-tengah Pulau Jawa. Akhirnya disepakatilah untuk memindahkan Gunung Jamur-Dipa yang berada di Laut Selatan ke sebuah daerah tanah datar yang terletak di perbatasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Boyolali, serta Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, di daerah di mana Gunung Jamur-Dipa akan ditempatkan terdapat 2 orang empu yang sedang membuat keris sakti. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi yang memiliki kesaktian yang tinggi. Oleh karena itu, para dewa menasihati kedua empu tersebut agar segera pindah ke tempat lain, biar tidak tertindih oleh gunung yang akan ditempatkan di daerah itu. Batara Guru pun segera mengutus Batara Narada dan Dewa Penyarikan beserta sejumlah pengawal dari Istana Kahyangan untuk membujuk kedua empu tersebut. Sesampainya di tempat itu, utusan para dewa langsung menghampiri kedua empu tersebut yang sedang sibuk menempa sebatang besi yang dicampur dengan bermacam-macam logam. Betapa terkejutnya Batara Narada dan Dewa Penyarikan saat menyaksikan cara Empu Rama dan Empu Pamadi membuat keris. Kedua empu tersebut menempa batangan besi membara tanpa menggunakan palu dan landasan logam, tetapi dengan tangan dan paha mereka. Kepalan tangan mereka bagaikan palu baja yang sangat keras. Setiap kali kepalan tangan mereka pukulkan pada batangan besi membara itu, terlihat percikan cahaya yang memancar. Maaf empu, kami utusan para dewa, ingin berbicara dengan empu berdua, sapa Dewa Penyarikan. Kedua empu tersebut berhenti dari pekerjaannya lalu kemudian mempersilakan kedua utusan para dewa itu untuk duduk. Ada apa gerangan? Ada yang dapat hamba bantu? Tanya Empu Rama. Kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada empu, jawab Batara Narada. Apakah permintaan itu? Tanya Empu Pamadi penasaran. Semoga permintaan itu dapat kami penuhi. Batara Narada akhirnya menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat. Maafkan hamba, hamba bukannya mau menolak permintaan para dewa. Tapi perlu diketahui bahwa membuat keris sakti tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk berpindah-pindah tempat. Jelas Empu Rama. Tapi empu, keadaan ini sudah sangat darurat. Jika empu berdua tidak segera pindah, Pulau Jawa ini semakin lama akan bertambah miring, kata Dewa Penyarikan. Benar kata Dewa Penyarikan. Empu, kami pun bersedia mencarikan tempat yang lebih baik untuk empu berdua, bujuk Empu Narada. Meskipun telah dijanjikan tempat yang lebih baik, kedua empu tersebut tetap tidak mau pindah dari tempat itu. Maaf, kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami pindah tempat dan pekerjaan ini belum selesai, maka keris yang sedang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula, masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan Gunung Jamur-Dipa itu, kata Empu Pamadi.
Melihat keteguhan hati, kedua empu tersebut, Empu Narada dan Dewa Penyaringan, mulai kehilangan kesabaran. Karena mengemban amanat Batara Guru, mereka terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera pindah dari tempat itu. Wahai Empu Rama dan Empu Pamadi, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini, ujar Batara Narada. Kedua empu tersebut tidak sedikit pun takut dengan ancaman itu, karena mereka juga merasa sedang mengemban tugas yang harus diselesaikan. Oleh karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing, akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Kedua empu tetap tidak gentar, walaupun yang dihadapi merupakan utusan para dewa. Dengan kesaktian yang dimiliki, mereka bertarung mempertahankan tempat itu. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan, meskipun dikeroyok oleh dua dewa. Beserta bala tentara, kedua empu tersebut berhasil memenangkan pertarungan itu. Batara Narada dan Dewa Penyarikan yang kalah dalam pertarungan itu segera terbang ke Kahyangan untuk melapor kepada Batara Guru. Ampun, Batara Guru, kami gagal membujuk kedua empu tersebut. Mereka sangat sakti mandraguna, lapor Batara Narada. Mendengar laporan tersebut, Batara Guru jadi murka. Dasar keras kepala, kedua empu itu, mereka harus diberi pelajaran, ujar Batara Guru. Dewa Bayu, segeralah kamu tiup gunung Jamuddipa itu, seru Batara Guru. Dengan kesaktiannya, Dewa Bayu meniup gunung nan tinggi tersebut. Tiupan Dewa Bayu yang bagaikan angin topan berhasil menerbangkan Jamuddipa hingga melayang-layang di angkasa, lalu kemudian jatuh tepat di perapian kedua empu itu. Kedua empu yang berada di sana ikut tertindih oleh gunung Jamuddipa hingga tewas seketika. Menurut ceritanya, roh kedua empu itu kemudian menjadi penunggu gunung tersebut, lalu perapian tempat keduanya membuat keris sakti berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi. Hingga saat ini, kawah Gunung Merapi itu masih aktif dan sering mengeluarkan lahar, disertai dengan hembusan awan panas. Sejak tahun 1548, gunung berapi ini sudah meletus sebanyak kurang lebih 68 kali. Lereng selatan Gunung Merapi termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan lereng lainnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sisi barat ada di Magelang, utara dan timur ada di Boyolali, serta lereng tenggara ada di Klaten. Demikian asal mula Gunung Merapi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.